10 Pokemon tipe Rock terkuat. Hai Tuan Sir kembali. Untuk video kali ini, mari kita lihat beberapa Pokemon tipe Rock terkuat tanpa harus melihat legendary, mythical, dan gimmick kuat lainnya. Tentunya ini dilakukan supaya terlihat adil. Pokemon-Pokemon tipe Rock ini dapat kalian temukan dalam game dengan jumlah yang masih dikatakan banyaklah daripada legendary dan gimmick lainnya. Umumnya tipe Rock memiliki jumlah kelemahan yang sama dengan tipe Grass. Mereka sama-sama punya 5 kelemahan. Itu berarti kombinasi typing memungkinkan mereka mengurangi kelemahan tersebut. Atau kalau nggak beruntung ya bakalan nambahin kelemahan. Kita tahu jika rock alias batu terdengar keras untuk dilemparkan. Tapi saat mereka menjadi bagian tipe pertempuran, batu-batu tersebut seperti tidak berarti. Dan biasanya mereka sangat mudah untuk dikalahkan oleh beberapa tipe bebuyutannya. Termasuk grass dan water yang menjadi bagian tipe starter. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke daftarnya. Ayo. 10 Golem Menalolan Golem. Golem hadir sejak generasi pertama diperkenalkan. Seiring perkembangan generasi, muncullah bentuk regionalnya dari Alola. Karena kombinasi typing Golem Rock Ground, maka ia pun selalu menjadi Pokemon yang terdengar sangat tidak kuat karena kombinasi tipe yang dideritanya. Golem harus berhadapan dengan Grass dan juga Water hingga 2 kali lipat menghantam tipenya. Sedangkan Alolan Golem dihantam oleh Ground 2 kali lipat. Alolan Golem sendiri diberikan tipe Rock Electric. Namun kedua golem sendiri punya statistik yang sebenarnya sangat mendukung apabila trainer pintar mempertimbangkan situasi. Dengan total statistik sebanyak 495, kedua golem menghasilkan 120 attack dan 130 HP. Dan keduanya juga memiliki ability story yang memungkinkan tubuh mereka tetap bertahan dalam penyerangan fatal. 9. Gigalith. Gigalith diperkenalkan di generasi kelima. Pokemon ini adalah evolusi yang dilakukan dengan cara trading, memiliki penampilan yang terlihat kuat dan gagah dengan tonjolan batu merah yang membuat penampilan Gigalith tampak sangat keren. Gigalith sendiri hanyalah bertipe Rock, yang artinya memiliki 5 kelemahan yang dimiliki Rock itu sendiri. Namun di balik itu juga, tipe Rock punya 4 resisten, dan yang paling menarik dari Pokemon ini juga adalah ability dan hidden ability yang ia miliki. Gigalith punya ability Sturdy ataupun Sandstream, yang tentunya kedua ability ini memungkinkan lawan kesulitan menyerang dan kaget saat Gigalith bisa bertahan. Ia juga punya hidden ability Sand Force, memungkinkan move keras seperti Rock meningkat kekuatannya dalam badai pasir alias Sandstream. Dengan total statistik sebanyak 515, Gigalith menghasilkan attack sebanyak 135 dan defense sebanyak 130, dan HP serta special defense-nya juga berada di angka 80. Ya meskipun pada akhirnya harus menurunkan speed, namun move Rock dominan bersifat fisik. Jadi bertahan dan ditemani ability-nya membuat Gigalith lebih mampu menawarkan pertahanannya. 8. Coalossal. Pokemon ini diperkenalkan di generasi ke-8. Memiliki perpaduan tipe Rock Fire membuat Coalossal menghasilkan 4 kelemahan termasuk kelemahan ganda dari serangan Ground dan Water. Coalossal juga punya 7 resisten. Namun bukan berarti dengan 2 kelemahan ganda yang Coalossal miliki ia tidak berguna dalam pertempuran. Pada dasarnya semua Pokemon akan mendapatkan posisinya masing-masing sesuai keadaan yang mereka tempati. Itulah kenapa dalam Pokemon ada statistik dan ability. Dan kenapa juga di anime semua Pokemon itu tidak terlalu bergantung pada tipe. Coalossal diberikan Steam Engine dan juga Flame Body. Steam Engine mampu meningkatkan kecepatannya secara drastis saat Pokemon tersebut terkena move tipe Fire maupun Water. Tentu saja jika Coalossal bertahan dari serangan Water, kecepatannya akan lebih tinggi. Dengan total statistik sebanyak 510, Coalossal memiliki HP dan defense di angka 100. Yang terendah adalah speed. 7. Glimmora. Glimmora diperkenalkan di generasi ke-9. Dengan kombinasi tipe Rock Poison, Glimmora memiliki 4 kelemahan dan 6 resisten. Glimmora memiliki ability dan hidden ability yang dominan merujuk pada Poison. Dengan ability Toxic Debris, Glimmora bisa menancapkan paku beracun di kaki lawan saat mereka melakukan penyerangan kontak fisik. Dan hidden ability-nya yaitu Corrosion membuat lawan apapun akan terkena racun mau tipe apapun itu. Dengan total statistik sebanyak 525, Glimmora memberikan 130 special attack-nya. Yang terendah adalah attack dan ya sisanya berada di angka 80 ke atas. 6. Lycanroc. Lycanroc diperkenalkan di generasi ke-7. Mereka hadir dengan 3 warna namun satu tipe yang sama. Variasi ini muncul oleh waktu saat mereka berevolusi.
Dan 3 variasi ini punya jumlah statistik yang sama namun pembagiannya berbeda-beda di setiap stat. Untuk Lycanroc normal ada statistik sebanyak 487, ada attack 115 dan speed 112. Kemudian untuk Midnight Lycanroc juga jumlah statistiknya sama namun attack-nya sebanyak 115 dan sisanya disesuaikan dan hampir merata. Kemudian untuk Dash Lycanroc juga sama jumlahnya dan ia memberikan attack sebanyak 117 dan speed 110. Dengan penyebaran statistik yang berbeda-beda ini membuat pelatih bisa memiliki tujuan tertentu untuk merevolusikan rock craft mereka. Namun pada dasarnya semua Lycanroc tersebut adalah penyerang yang handal. 5. Aerodactyl. Aerodactyl merupakan Pokemon fosil dari Old Ember yang pertama kali dihidupkan di generasi pertama. Pokemon ini sudah lama dikenal dengan kekuatannya yang sebenarnya tidak bisa diragukan lagi. Dengan kombinasi tipe Rock Flying, ia memiliki 5 kelemahan, 5 resisten, dan 1 kekebalan. Dan dengan total statistik sebanyak 515, Aerodactyl mendapatkan 105 attack dan 130 speed. Itulah mengapa terkadang meskipun dihadapkan dengan kelemahannya, Pokemon ini bisa lebih dulu menghabisi lawannya tersebut. 4. Reverie. Reverie merupakan evolusi lanjutan dari Raidon yang diperkenalkan di generasi keempat. Pokemon ini juga memiliki kombinasi tipe Ground Rock yang menghasilkan kelemahan yang sama seperti Golem. Namun kalau berbicara kekuatan dan ketahanan tubuh, sebenarnya Reverie adalah pilihan yang tepat untuk tipe Rock. Dengan total statistik sebanyak 535, Reverie memberikan HP, attack, dan defense di angka 100. Ya emang pada dasarnya statistik itu harus naik turun ya, pada akhirnya ia pun menurunkan 3 bagian lainnya. Namun dengan HP dan defense yang tinggi, Reverie juga kemungkinan masih bisa mempertahankan diri dan menyerang dengan move fisik yang sangat kuat. Pilihannya cuma satu, hindari kelemahannya. 3. Garganacl. Pokemon ini muncul di generasi ke-9. Garganacl adalah jenis Pokemon batu yang sangat unik dan gak biasa, karena ia adalah garam yang membatu, menghasilkan beberapa ability yang bersifat penetral dan ia terlihat seperti Pokemon untuk Minecraft. Dengan total statistik sebanyak 500, Garganacl memberikan HP, attack, dan defense di angka 100. Dan Garganacl juga hanya bertipe Rock, yang dimana kelemahannya ya sudah disebutkan sebelumnya, 5 kelemahan. 2. Tyrantrum. Diperkenalkan di generasi ke-6, Tyrantrum merupakan bagian dari Pokemon fosil. Dengan kombinasi tipe Rock Dragon, Tyrantrum menghadirkan 6 kelemahan dan 5 resisten. Ya sebenarnya terlihat tidak adil, tapi ya Tyrantrum juga memiliki jumlah statistik sebanyak 521 dan menghadirkan attack dan defense di angka 100. Statusnya yang sebagai naga juga memungkinkan ia mendapatkan keuntungan atas penyerangannya. 1. Aggron. Pokemon perkasa ini diperkenalkan di generasi ketiga. Dengan segenap kekuatan dan ability-nya, Aggron menghasilkan jati diri yang kuat sebagai Pokemon tipe Rock. Kombinasi tipenya yaitu Steel Rock memberikan ia 3 kelemahan dan 2 diantaranya ganda. Kemudian ia juga memiliki 8 resisten dan 1 kekebalan. Sebenarnya ada beberapa Pokemon lainnya yang juga memiliki kombinasi ini. Namun Aggron sudah sangat terkenal dengan keuntungan saat memasukkannya dalam tim. Ada total statistik sebanyak 530 dan Aggron memberikan defense sebanyak 180 diikuti attack sebanyak 110. Memberikan ia move status dan juga fisik akan membuat musuh kesulitan untuk melumpuhkan tubuh besinya. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Rock terkuat. Jangan menghitung Pokemon legendary dan gimmick-gimmick tertentu. Dari sini juga kita paham kebanyakan tipe Rock memiliki defense yang lebih besar dan diikuti attack mereka. Ini membantu mereka bertahan dalam keadaan tertentu yang biasanya juga didukung dengan ability penghambat pingsan mereka. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Jika kamu punya pendapat lain atau punya kandidat lain, silahkan tambahkan melalui komentar. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada kalimat yang kurang tepat, silahkan bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sir tetap semangat dalam menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Tuan Sir pamit, dadah!